Halo para sahabat Nusantara dari Sabang sampai dari Merauke. Salam dari tanah Papua. Saya di sini ingin berbicara sedikit tentang generasi muda Papua dan karakter building. Problem yang terjadi pada generasi muda Papua hari ini tuh berada di persimpangan zaman. Ya, kita memiliki identitas, budaya, nilai luhur, dan warisan leluhur. Namun di saat yang sama kita menghadapi pada sebuah tantangan global, perubahan sosial dan tuntutan masa depan yang semakin kompleks. Karena itu dalam pembahasan saya ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang sangat penting, ya, tetapi sering juga terlupakan. Seperti yang saya katakan tadi di awal adalah persoalan karakter building dan pembangunan karakter generasi muda Papua, lebih spesifiknya. Jadi saudara-saudaraku, begini, dalam pandangan saya masa depan Papua tidak ditentukan oleh seberapa besarnya sumber daya alamnya. Saya ingin mengutip pandangan abang saya, kakak Jose, dalam beberapa seminarnya itu menyampaikan tentang karakter building bagi generasi muda Papua. Itu benar. Karena faktornya adalah yang pertama kembali ke lingkungan. Lingkungan itu serba ada di Papua. Ya, bukan generasi muda Papua itu bukan tidak ingin untuk mandiri, tetapi ruang itu ada. Nah, salah satu faktornya ya akibat persoalan sistem. Juga di dalamnya terjadi masalah intervensi secara politik. Entah contoh kecil itu dalam konteks birokrasi dan lain. Apalagi berbicara di konteks ekonomi, juga banyak saudara-saudara kita di Papua ini suka berontak dan juga protes kepada pemerintah. Dengan sumber daya alam yang berlimpah ini, kenapa orang Papua itu tidak mandiri? Ya, letaknya pada persoalan mindset atau karakter. Ya, karena bukan hanya soal pintar di sekolah atau tinggi pendidikan, tetapi tentang sikap hidup, nilai, integritas, dan jati diri sebagai generasi muda Papua. Poin ini yang disampaikan oleh saudara Jose di podcastnya Deddy Corbuzier di Close the Door itu benar adanya. Dan apapun setelah saya analisa ternyata poin itu benar. Saya membenarkan itu, bahwa kondisi Papua saat ini memang kita diperhadapkan pada sebuah benturan dalam hal-hal yang memang benar-benar instan bagi generasi muda Papua. Dan saya tidak tahu ya, secara pemikiran memang kita tidak menyadari akan hal-hal itu. Karena banyak sekali hal-hal yang bernilai di tanah Papua. Tetapi lagi-lagi ya kembali kepada karakter. Nah, itu paling benar. Oleh sebab itu, masa depan Papua tidak ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alamnya. Nah, itu poin paling penting. Karena kita bicara sumber daya alam, tentu sumber daya alam pun juga ya secara sistem dikuasai juga oleh kepentingan dan kelompok tertentu. Dan
nyatanya generasi muda Papua itu walaupun secara SDA-nya sudah mampu, tetapi tetap termarginalisasi pada sebuah konteks, yaitu alasannya berbenturan dengan aturan, kemudian orang Papua itu belum siap dan lain. Nah, ini alasan yang sebenarnya secara kritis ini saya ingin menyampaikan bahwa itu alasan yang paling konyol, ya. Tetapi oleh beberapa menanggapi menggarisbawahi bahwa seberapa kuat karakter generasi muda Papua itu letaknya pada persoalan mindset, yang tentu juga terus generasi muda Papua itu sadar diri, banyak berdiskusi, banyak mengikuti perkembangan, karena kita tidak dinambakan dalam sebuah situasi yang terjadi di masa lalu, di masa di mana moyang dan leluhur kita itu sudah mandiri sejak dahulu. Mereka pekerja keras. Nah, nilai ini yang sebenarnya bagi generasi muda itu hilang sampai saat ini. Termasuk saya pun juga yang mengalami itu. Dan saya generasi yang tentu saya ingin jujur bahwa berani mau bekerja keras, menjaga budaya, menghormati sesama, ya tetap berpikir maju, dan yang harus ditanamkan adalah persoalan kebersamaan, yang membangun sikap dan semangat untuk gotong royong bersama untuk terus berdiskusi tanpa perbedaan. Ini saudara dari gunung, saudara dari pantai, dan lain. Ini suku pendatang dan lain. Tetapi kami adalah generasi muda Papua yang terus saling menopang. Tetapi karakter tentang orang Papua itu kita temukan. Bahkan dalam Undang-Undang Otsus ya jelas. Ada sudah diklasifikasi bahwa orang Papua asli, kemudian orang Papua yang sudah lama di Papua dan lahir besar di Papua adalah juga bagian daripada orang Papua. Jadi mohon maaf, dalam konteks ini saya ingin menggarisbawahi bahwa ini bukan sebuah perbedaan, tetapi menemukan karakter sebagai sesama warga Papua dalam membangun generasi muda Papua untuk terus berpikir maju dan berpikir kritis dan membangun sebuah kemandirian dengan sumber daya yang ada, berkreasi, kemudian berinovasi untuk terus lebih mandiri untuk kita bersaing dengan banyak orang. Oleh sebab itu, jika karakter yang kuat bertemu dengan kesempatan yang adil, maka Papua akan berdiri sejajar bermartabat di masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita bangun Papua bukan hanya dengan fisik dan anggaran di tanah Papua, tetapi membangun manusianya, keadilan sosial. Artinya di situ nasionalisme itu akan terbentuk, bahwa apa yang dirasakan orang Papua dan yang diinginkan orang Papua akan terjawab. Tapi dengan karakter, kemudian integritas dan kesadaran sebagai generasi penerus, saya ingin menyampaikan itu. Terima kasih sudah menonton. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar diskusi-diskusi positif tentang Papua dan generasi muda terus hidup. Salam hormat, salam untuk saudara-saudara kita dari Sabang sampai dan Merauke. Saya Jimmy Kudiay. Sekian, terima kasih. Selamat malam.